Pak Arhan Firdaus SP, dan yang kami hormati Pak Muhtar SPS HMM selaku coach kita pada hari ini pada kelompok 1, dan juga yang kami hormati Bapak Mentor Pak Yasir Sam SKM. Terima kasih Pak, selamat datang sudah bisa bergabung di room Zoom meeting ini. Untuk dan juga kepada Ibu Melandari, terima kasih ya, semoga sukses. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Muhtar, silakan Pak. Ya, baik, makasih banyak Ibu host. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Baik, kita masuk ke seminaris yang ketiga ya. Iya, Saudari Meilandari, AMD Keperawatan. Baik. Perlu pertama sekali atas nama panitia penyelenggara mengucapkan makasih banyak kepada Pak Pengujian terhormat masih berkenan bersama kita, Pak Mentor yang terhormat sudah sempat hadir, dan Saudari peserta Meilandari, ya, dan seluruh panitia penyelenggara. Pertama sekali kami informasikan bahwa seminar ini membutuhkan waktu lebih kurang 30 menit. Nanti diawali pemaparan oleh Saudari peserta Meilandari, sampaikan pokok penting, isu gagasan pecahan isu, kemudian kegiatan, tahapan kegiatan, dan keterkaitannya. Seperti yang kita sepakati kemarin. Kemudian setelah Anda menyampaikan pemaparan, nanti kami akan minta juga penyelesaian tambahan dan penguatan dari Bapak Mentor. Selanjutnya pada saat pengujian dilaksanakan, siapkan alat tulis menulis, merekam semua masukan informasi, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan disampaikan oleh Pak Penguji yang terhormat. Terakhir dari saya selaku juga akan memberikan penjelasan tambahan terkait apa berkembang dalam forum diskusi. Mengawali pertanyaan pertama kepada Saudara Meilandari, sehat? Siap diuji? Ya, siap diuji? Oke, baik. Izin Pak Penguji, Pak Mentor, silakan Meilandari pemaparannya. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Izin share screen. Rekor juga ya? Ya Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Bapak Penguji Pak Arhan Firdaus SIP. Bisa dikecilkan satu anunya, volume mana yang feedback itu, kecil-kecilkan. Ya, ya. Oke, silakan. Apa itu? Yang terhormat Bapak Mentor Bapak Yasir Sam SKM dan Bapak Coach Dr. Muhtar SP SHMMMH. Perkenalkan, nama saya Meilandari, saya dari UPTD Puskesmas Motong akan memaparkan hasil dari laporan aktualisasi saya yang berjudul Kepatuhan minum obat pada pasien ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa dengan menerapkan metode edukasi dan checklist kepada keluarga pasien di wilayah kerja UPTD Puskesmas Motong. Kegiatan yang saya lakukan dalam aktualisasi ada 4, yaitu yang pertama perencanaan persiapan kegiatan yang akan dilakukan. Ada yang feedback, Mei. Tolong dikecilkan salah satu perangkat yang berdekatan dengan Ibu Mei. Jadi aku harus kalau tidak salah satunya harus pakai headset. Tunggu Pak ya. Biar ini. Supaya tidak mengganggu pendengaran. Ya. Aku di luar aja. Bergema. Tunggu Pak, pindah posisi kalau begitu Pak. Di apotek. Oh, pinjam dulu ruangan kalau begitu. Oke, ya. Kita lanjut lagi kegiatan yang kedua, edukasi keluarga pada saat home visit atau dari rumah ke rumah pasien dengan kategori ODGJ berat. Ini memiliki 4 tahapan kegiatan. Yang ketiga, kegiatan yang ketiga, kepatuhan minum obat dengan metode checklist. Ini memiliki 5 tahapan kegiatan. Dan yang terakhir, konsultasi dengan pimpinan atau kepala puskesmas bahwa pasien dengan ODGJ berat akan diberikan kebijakan biaya dengan mengurus surat FMOTM dari desa. Ini memiliki 4 tahapan kegiatan. Pada tahapan kegiatan pertama, saya melakukan konsultasi dengan mentor dan coach secara langsung maupun virtual.
karena coach-nya kan tidak berada di tempat, jadi saya melakukannya secara virtual dengan output dokumentasi foto dan surat pernyataan persetujuan pelaksanaan kegiatan. Tahapan yang kedua pada kegiatan pertama yaitu saya menjelaskan tentang rencana penata laksanaan kegiatan. Outputnya dokumentasi foto dan lembar saran mentor. Tahapan kegiatan yang ketiga, saya menyusun SOP atau standar operasional prosedur pemantauan minum obat dan satuan acara penyuluhan. Outputnya lembar SOP yang ada di samping dengan contoh satuan acara penyuluhan. Yang terakhir, tahapan yang terakhir yaitu mencatat hasil pertemuan termasuk kritik dan saran. Hasil outputnya rangkuman hasil pertemuan. Pada kegiatan yang kedua, edukasi keluarga pada saat home visit dari rumah ke rumah pasien dengan mengontrol ODGJ berat. Tahapan yang pertama, saya menyiapkan materi atau mencari referensi. Outputnya dokumentasi foto dalam bentuk dokumentasi foto dan materi dalam bentuk satuan acara penyuluhan. Yang pertama saya sudah konsulkan tadi. Terus tahapan yang kedua, saya menyiapkan alat dan bahan edukasi karena saya memakai leaflet. Jadi saya membuat leaflet dan mengkonsultasikannya kepada pimpinan. Outputnya dokumentasi foto dan lembar leaflet. Tahapan yang berikutnya saya menjelaskan dengan pelan dan jelas pada saat memberikan edukasi. Outputnya dokumentasi foto dan daftar hadir keluarga yang diberikan edukasi. Yang berikutnya saya menyiapkan pretest dan posttest mengenai pemahaman setelah dilakukan edukasi. Outputnya contoh soal pretest dan posttestnya, hanya contohnya yang saya lampirkan dan dengan hasilnya juga. Ada di halaman 70. Kegiatan yang ketiga, kontrol kepatuhan minum obat dengan metode checklist. Tahapannya, yang pertama saya membuat checklist, daftar obat, dosis obat, dan aturan minum obat sesuai dengan resep dokter. Outputnya lembar checklist yang kosong. Tahapan berikutnya saya menjelaskan kepada keluarga tentang pengisian checklist pemantauan minum obat. Outputnya lembar checklist yang telah diisi. Ini yang baru sampai tanggal 13. Tapi di lampiran sudah full sampai selesai sesuai dengan jadwal. Tahapan yang berikutnya meminta keluarga untuk mengamati perubahan sikap setelah pasien rutin konsumsi obat. Outputnya dokumentasi foto yang mencatat perkembangan pasien di lembar keterangan checklist. Di sampingnya keterangan checklist itu ada keterangan dan di situ saya menuliskan keadaan pasien selama konsumsi obat. Tahapan kegiatan yang berikutnya meminta aparat desa atau kader yang dekat dengan rumah pasien untuk membantu mengingatkan keluarga untuk membawa pasien ODGJ kontrol ke puskesmas. Outputnya dokumentasi foto saat home visit. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi keefektifan penggunaan checklist dengan memeriksa checklist dan obat secara langsung. Jadi ini dokumentasi foto, outputnya dokumentasi foto, pengecekan jumlah obat dan kecocokan dengan checklist. Jadi dicocokkan checklistnya dengan sisa obat yang tersedia. Kegiatan yang keempat, konsultasi dengan pimpinan atau kepala puskesmas bahwa pasien dengan ODGJ berat akan diberikan kebijakan biaya dengan mengurus SMOTM dari desa. Tahapan kegiatannya yang pertama, saya menentukan jadwal pertemuan. Outputnya dokumentasi foto dengan lembar jadwal. Tahapan yang berikutnya, saya menentukan pembahasan. Outputnya notulen konsultasi. Yang berikutnya saya menjelaskan masalah yang ditemui di lapangan. Dokumentasi foto, outputnya dokumentasi foto dengan notulen konsultasi. Dan yang terakhir, tahapan yang terakhir saya bekerja sama dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan pengelola program kesehatan jiwa kabupaten. Contohnya surat SMOTM dari desa, dokumentasi foto dan chat WA. Kesimpulannya, semua kegiatan yang telah direncanakan dalam rancangan aktualisasi sebelumnya telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang ditentukan pada jadwal pelaksanaan, dan juga aktualisasi atau pengaplikasian nilai-nilai dasar AFN pada setiap kegiatannya.
Hasil yang dicapai adalah peningkatan pemahaman pada keluarga tentang ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa dan kepatuhan minum obat serta pemberlakuan kembali surat FMOTM bagi pasien ODGJ yang tidak berobat sehingga bisa dibebaskan dari pembiayaan. Rencana tindak lanjut setelah pelatihan dasar CPNS ini selesai, penulis yang juga pengelola program kesehatan jiwa UPTD Puskesmas Mautong akan terus meningkatkan kualitas pelayanan home visit pada pasien ODGJ berat dan memantau pengobatannya sehingga UPTD Puskesmas Mautong bebas pasung. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Baik, makasih. Demikian pemaparan dari saudara penyaji. Ya, silakan di stop share. Ya, selanjutnya untuk mendapatkan penjelasan tambahan dan penguatan, kami persilakan kepada Bapak Mentor. Silakan Pak Mentor. Mana mentor? Sepertinya ada gangguan jaringan. Iya, tiba-tiba. Tapi masih ada dia. Boleh minta tolong panggilkan Bapak? Ada tadi beliau. Tiba-tiba terpental. Di sini enggak apa-apa Pak, sekalian di laptop saya? Bisa. Boleh, silakan. Ya, silakan. Mungkin gangguan jaringan. Ya, bisa gangguan jaringan biasanya itu. Silakan untuk menunggu sebentar Pak ya. dengan mentor. Mari Pak. Ini boleh di sini Pak. Bisa. Bapak sudah dipersilakan untuk memberikan penguatan. Sudah kayaknya saran tadi ya. Iya, silakan Pak. Pemberian penjelasan tambahan dan penguatan. Silakan Pak Mentor. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Mukhtar, kemudian Pak Arkan. Ya, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini ya saya selaku mentornya Ibu Melandari ini alhamdulillah diberikan kesehatan. Jadi pada prinsipnya untuk ujian kali ini sebelumnya itu kami sangat mendukung Pak, karena ini terkait dengan program yang ada di Puskesmas Mautong. Jadi kelancaran ataupun pelayanan kesehatan ini nantinya khusus untuk kesehatan jiwa ini perlu dia artinya pelayanan khusus. Ya, jadi saya sangat apresiasi ini Melandari dengan kondisi lagi hamil terus menghadapi pasien ini tidak gampang Pak. Untuk hadapi pasien gangguan jiwa, kemudian lokasi yang tua kasusnya. Ya, saya sangat salut sekali. Satu orang perempuan tapi dia berani untuk hadapi karena laki-laki saja kemarin itu saya tawarkan untuk pegang program jiwa ini ya hampir semua rata-rata menolak. Tapi begitu Mei masuk saya tawarkan, dia bilang oh ya insya Allah bisa. Ya saya bilang ya jalani dulu, kalau memang ada kendala nanti kita komunikasikan sama-sama bagaimana cara untuk solusinya. Tapi alhamdulillah kemarin ada beberapa pasien itu kami ke lapangan itu ya bagus sekali anunya penerimaannya untuk kita untuk tugas kemarin kita itu kendala sekali Pak sebelum Melandari ini melakukan ujian seperti ini kami sampai diusir itu dengan petugas ya alhamdulillah selama ini dengan sekitar 7 pasien itu kami layani sampai dengan sekarang ini cukup bagus. Jadi saya sangat mendukung sekali ini. Apalagi kemarin itu kita tidak sempat berpikirkan untuk membuatkan sebuah checklist untuk kepatuhan minum obat ini. Kita cuma berdasarkan catatan di buku harian saja petugasnya. Jadi ini ya saya bilang ini untuk checklistnya ini karena saya lihat sama dengan program TB paru karena pengobatan ini memang harus rutin. Karena terkait dengan penyembuhan faktor kejiwaannya. Gitu. Jadi saya bilang tolong nanti ini lanjutkan terus, sekalipun nanti Melandari pindah misalnya dari puskesmas ini, tapi untuk program ini dilanjutkan terus. Karena untuk kayak kita pimpinan itu kontrolnya itu sisa kita lihat dokumentasi sama checklistnya. Kemudian kita turun ke lapangan, betul tidak ini dilaksanakan. Jadi kita lihat checklistnya, dokumentasinya kita sudah alhamdulillah sudah percaya. Berhadapan langsung. Jadi saya rasa untuk
dukungan, saya sangat mendukung. Kemudian saya apresiasi ini untuk Melandari ini di kondisi seperti ini. Saya tahu sedikit satu orang perempuan ini cukup lumayan dia punya kinerja. Jadi saya mungkin dari saya seperti itu untuk program ini sangat bagus sekali. Saya bilang nanti kita lanjutkan dan perbaiki sedikit-sedikit. Mungkin di saat ini ada mungkin kekurangan-kekurangan, nanti kita perbaiki ke depannya. Saya rasa mungkin itu dari saya, Pak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak Pak Mentor telah memberikan dukungan, pernyataan dan penguatannya. Kasih banyak. Baik, selanjutnya bisa Melandari kembali ke tempatnya, dan Pak pengujian terhormat dipersilakan Pak lagi. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Mukhtar selaku coach dan moderator pada ujian seminar aktualisasi pagi menjelang siang hari. Terima kasih banyak Pak Mentor yang sudah hadir mendampingi Bu Melandari, sudah memonitoring langsung kegiatan-kegiatan dan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan selama kurang lebih 30 hari. Terima kasih banyak juga sudah memberikan saran masukan, dukungan, persetujuan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan Ibu Melandari. Mudah-mudahan mentornya masih bisa mendengar, dan semoga Pak Mentor tetap membimbing dan mengarahkan Ibu Melandari agar kedepannya jauh lebih baik dan menjadi ASN yang profesional tentunya. Terima kasih banyak juga untuk Ibu Melandari yang sudah melaksanakan kegiatan aktualisasi selama kurang lebih 30 hari, dan semua kegiatan dan tahapan-tahapan sudah terlaksana sepenuhnya 100%, dan ini luar biasa, perempuan-perempuan tangguh. Iya. Ya. Ini hamil saya lagi Pak, ini hamil. Harus Pak. Terhamil. Pak Mentor memberitahukan tadi tidak ada laki-laki yang mau atau yang berani untuk menangani seorang pasien yang gangguan jiwa. Ini berat juga ini. Ya, masa perempuan yang turun tangan ini. Perempuan lebih mengerti perasaan, Pak. Kita menggunakan Oh gitu. Berarti perasaan penguji juga harus dimengerti ya. Oke, baik. Bu Mei, ada beberapa catatan-catatan dari saya, masukan dan untuk kesempurnaan atau kelengkapan dari laporan ini. Mohon dicatat dan segera diperbaiki pada saat selesai seminar ujian aktualisasi ini. Yang pertama itu udah terkait dengan manfaat dari laporan. Di bab 1 itu ada manfaat. Manfaat itu ada 4, Bu Mei. Yang pertama ada penulis ya atau peserta, kemudian unit organisasi, yang ketiga adalah daerah, dan yang keempat itu adalah masyarakat. Kemudian saya melihat semua output atau lampiran dari laporan ini itu cukup lengkap. Namun ada beberapa saja yang harus ditambahkan. Yang pertama terkait dengan SOP. Karena SOP-nya itu sudah berbentuk final dan sudah ada tanda tangan, ada cap. Tolong berikan nomor SOP, tanggal SOP, ada nomor dokumen juga di dalam SOP itu tolong diberikan, jangan dibiarkan kosong. Apalagi sudah ada tanda tangan dan sudah ada cap. Itu sudah legal semestinya. Namun tidak legal ketika dia tidak ada tanggal, tidak ada nomor. Ya. Kemudian saya melihat ada soal pre dan post test, kemudian sudah ada nilai. Yang mesti Ibu lampirkan lagi adalah hasil dari pengisian pre dan post test. Mungkin ada beberapa orang, kita ambil sampel saja kalau terlalu banyak. Namun kalau cuma 5, 3 itu tetap dimasukkan saja. Nggak apa-apa. Ini nanti kan di-scan 10, saja. Pak, jadi mau dimasukkan semua, Pak. Kalau 10 bisa 5 saja. 5 pre, 5 post test. Iya, Pak. Kalau mau masukkan semua ke 10-nya juga tidak masalah. Ya. Karena nanti kan hasil akhirnya finalnya adalah soft file. Jadi nanti di-scan saja. Nah, pesan saya ketika men-scan sebuah dokumen ya menjadi file, tolong scan bagus hasilnya. Karena nanti ini produk akhirnya soft file yang akan di-upload di Collabjar. Iya, Pak. Jangan sampai nanti hasil scan-nya yang malah jelek kelihatannya. Kalau menggunakan HP untuk scan, saya sarankan untuk men-scan pakai turbo scan.
Kalau itu sebenarnya berbayar. Kalau tidak berbayar, dia free-nya bisa 3 dokumen yang dia tampung. Kalau saya tidak salah. Tapi kalau dia berbayar, bisa sampai ratusan bahkan ribuan dokumen dia bisa scan. Nah, kalau mau gratisan, kalau pakai Android, buka saja di Google Chrome, ya, download TurboScan Pro APK. Itu biasanya sudah ada mood-moodnya yang sudah di-hacker, dan kita bisa gunakan full version. Kalau mau beli itu kalau saya tidak salah di Play Store harganya 9 ribuan atau 12.000. Ya. Nanti pilih yang color. Jangan pilih yang foto. Ketika kita pilih color, dia akan putih bersih hasil scan-nya. Dan yang berwarna tetap berwarna. Kemudian Bu Mei, ini bukan akhir dari aktualisasi ya. Ini adalah tahap pelatihan bagaimana beraktualisasi, bagaimana menghabituasikan nilai dasar profesi SN. Saya berharap Ibu Mei nanti aktualisasi sebenarnya itu ada pada saat Ibu Mei kembali bekerja di puskesmasnya, ya. Kemudian kembali bekerja sebagai seorang keperawatan, tetap menerapkan nilai dasar profesi SN dalam setiap pekerjaan Ibu Mei. Kemudian buat gagasan-gagasan pemecahan isu yang kiranya di sana masih ada isu yang perlu diselesaikan. Tentunya harus berkonsultasi dengan atasannya selaku mentor dan berkoordinasi dengan teman-teman. Dan bekerjalah sebagai seorang ASN yang profesional yang bisa dicontoh oleh teman-teman lain. Ini sudah bagus tadi bahwa perempuan bisa ya menangani pasien kejiwaan. Ini luar biasa ya, perempuan-perempuan tangguh ini sebagai contoh perempuan yang tangguh ya. Kemudian terus semangat dalam bekerja, jangan mudah putus asa, dan jadilah panutan dan contoh yang baik untuk rekan-rekan kerja. Jangan hanya saat menjadi CPNS, menjadi di pelatihan sini saja, tapi pada saat menjadi ASN itu tetap dipertahankan. Tali silaturahim kita jangan putus sampai sini saja. Mungkin suatu saat kami selaku penyelenggara akan berkunjung melihat bagaimana perkembangan dari alumni-alumni pelatihan yang sudah dihasilkan oleh BPSDM yang tentunya bekerja sama dengan BKPSDM. Dan jangan ragu untuk menegur kami ketika bertemu di jalan, ingatkan kami kembali ya. Mungkin saja saya, Pak Mukhtar ataupun nanti Ibu Emi atau penyelenggara lain lupa, ingatkan kami kembali. Karena setiap tahunnya kami bertemu dengan ribuan peserta ya. Tidak bisa satu persatu kita harus mengingat. Mungkin saja kita lupa, jangan ragu untuk menegur kami. Mungkin itu saja dari saya, segera perbaiki laporannya karena nanti ada lembar pengesahan yang harus ditandatangan oleh penguji dan tentunya oleh Ibu Kaban. Ya, tetap berkonsultasi dengan coachnya untuk kelengkapan dan sempurna dari laporannya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada coach dan moderator. Baik, makasih banyak Pak Penguji yang terhormat, Pak Mentor yang terhormat, dan Saudari Melendaria. Ada informasi dan bahan tadi beberapa hal-hal yang dilengkapi, disempurnakan, sudah cukup bagus laporannya, namun dilengkapi kembali dari salah tadi. Sebuah naskah itu bisa dikatakan legal ketika lengkap ya, apalagi sudah final. Ya, semua komponen itu diperiksa baik-baik. Kalau ada yang butuh tanggal, tulis tanggal, nomor, dan tanda tangan serta cap kalau membutuhkan cap. Sekira demikian. Selamat untuk Melandari, semoga sukses dan bisa melahirkan bayinya dengan selamat. Terima kasih. Baik, makasih banyak. Ya, kita akhiri seminar atau evaluasi aktualisasi atas nama Melandari dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat baik. Kita beri aplaus. Izin live, Pak. Ya, makasih. Terima kasih banyak Pak Arhan, Pak Mukhtar, Ibu Emi. Ya, makasih Melendari. Terima kasih Pak Mentor.